Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan definisi komputer. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu komputer? Komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat secara otomatis, menyimpan data input, memproses dan menghasilkan data output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Secara umum, komputer terbagi menjadi 3 bagian penting. Pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna komputer atau brainware. Pengertian perangkat keras atau hardware tersendiri adalah salah satu komponen dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh user atau pengguna. Contohnya seperti RAM, hard disk, monitor, keyboard, CPU, dan lainnya. Sedangkan perangkat lunak adalah sekumpulan dari sistem komputer yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Contohnya sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam komputer. Sedangkan brainware artinya pemakai komputer ataupun operator yang mengaplikasikan komputer itu tersendiri. Menurut fungsinya, komputer memiliki fungsi dasar diantaranya 1. Data processing atau mengolah data. Yang kedua, data storage atau penyimpan data. Yang ketiga, data movement atau pemindah data. Yang ketiga, kontrol atau pengendalian. Beralih kita ke sejarah singkat komputer. Sebelumnya, saya ingin tahu siapa penemu komputer pertama di dunia. Penemu komputer di dunia pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Babbage, yang mana beliau juga dikenal sebagai bapak komputer. Dengan penemuannya, beliau mengatasnamakan The Charles Babbage Foundation. Pada generasi pertama, pada tahun 1940-an, selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, sirkuit, dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit dioperasikan dan berbiaya sangat mahal dikarenakan alat yang digunakan juga sangat besar dan energi yang diperlukan juga sangat besar. Lanjut pada generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Dengan kekurangan tabung vakum pada generasi pertama, akhirnya dikembangkan lagi dengan menggunakan bahan baku transistor, yang mana pada transistor ini ukurannya lebih kecil. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan pada tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai dikenalkan seperti contoh COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Lanjut pada generasi ketiga, perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas pada generasi ketiga ini. Bentuk transistor semakin diperkecil, ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard juga sudah mulai dikenalkan pada generasi ketiga. Lanjut pada generasi keempat. Di periode keempat ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Lanjut pada generasi kelima, generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan.
Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.